Dok, saya mau kontrol untuk hasil cek lab kemarin dan minta resep untuk obat diabetes saya lagi. Oke, kita cek dulu ya. Pasien 38 tahun dengan DM tipe 2. Udah mengikuti program diabetes dan 3 macam obat oral sejak Desember 2024. Terakhir September 2025 dapat resep baru, tapi HbA1c-nya belum turun juga. Halo dokter, hari ini kita akan bahas kasus laki-laki usia 38 tahun dengan diabetes mellitus tipe 2 yang udah berjalan 2 tahun. Awalnya HbA1c pasien 9,8%, terapi dimulai dengan metformin. Setelah ikut program diabetes ala dokter, ia mendapatkan tambahan glikazid dan peningkatan dosis metformin. Edukasi gaya hidup juga dilakukan. Pasien sudah rutin jalan kaki 4 kali seminggu. Namun setelah 3 bulan penggunaan 3 OHO dosis maksimal, HbA1c pasien masih 8,2%. Ditambah pasien ini obesitas dengan BMI 38. Sekarang pertanyaannya, apa langkah selanjutnya? Pada kondisi ini, terapi insulin sudah diindikasikan karena triple OHO sudah tidak lagi efektif. Namun HbA1c masih jauh dari target, yaitu kurang dari 7%. Kontrol glikemik intensif dini terbukti menurunkan komplikasi mikro dan makrovaskular seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, hingga membutuhkan dialisis, retinopati, neuropati perifer, dan ulkus diabetikum. Namun, ada faktor psikologis. Pasien khawatir akan ketergantungan insulin. Dokter takut untuk meresepkan insulin atau menganggap pasien nggak mau pakai obat suntik. Edukasi sangat penting di sini. Kita perlu menjelaskan bahwa perjalanan alamiah DM memang progresif karena adanya penurunan fungsi sel beta yang membuat insulin sering dibutuhkan di kemudian hari. Dengan HbA1c 8,2%, opsi insulin basal kerja panjang sangat rasional karena 1. Frekuensi suntikan 1 kali per hari. 2. Risiko hipoglikemia lebih rendah. Dan ketiga, bisa diberikan malam hari sehingga lebih nyaman untuk pasien. Perlu diingat nih dok, kalau pasien harus memonitor gula darahnya secara berkala di rumah untuk titrasi dosis. Jangan lupa juga edukasikan terkait hipoglikemia. Alternatif lain pada pasien dengan obesitas, agonis GLP-1 seperti Ozempic dapat dipertimbangkan. Kenapa? 1. Efektif menurunkan HbA1c. Yang kedua, dapat membantu menurunkan berat badan. Dan 3. Resiko hipoglikemianya rendah. Namun, ketersediaan dan biaya menjadi faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, kasus ini mengingatkan kita untuk nggak ragu memulai insulin bila OHO maksimal sudah tidak tercapai target. Jangan lupa, kalau edukasi pasien itu kunci, terutama terkait mitos ketergantungan insulin. Pertimbangkan juga GLP-1 RA terutama pada pasien obesitas bila tersedia dan memungkinkan secara finansial. Dalam kasus ini, pasien memilih untuk memulai GLP-1 karena ingin menurunkan berat badan sekaligus mengelola diabetesnya dengan lebih baik. Pasien memulai suntikan semaglutide mingguan dengan dosis awal 0,25 mg dengan rencana untuk menaikkan dosis setiap 4 minggu, serta mengulang pemeriksaan laboratorium dan asesmen BMI dalam waktu 3 bulan. Klik di sebelah sini untuk cek gimana cara menyuntikkan obat dan manajemen efek sampingnya ya. Semoga kasus ini bisa jadi refleksi dalam praktik kita sehari-hari. Kalau dokter ingin dokumentasi lebih rapi dan mudah follow up, jangan lupa gunakan fitur My Patient di aplikasi Alomedica. Like dan share video ini ke rekan sejawat dan subscribe untuk kasus klinis lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.